Dalam hal ini ya pertama ikut berprihatin terhadap hal yang ada, dan tentu dari unsur negara, terutama dari unsur aparat penegak hukum, kita yakinkan bahwa dalam penanganan yang dilakukan berjalan dengan maksimal ya, secara objektif dengan fakta yang ada, yang tentunya juga kita harapkan dari proses hukum peristiwa yang terjadi ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semuanya, pada umat, dan tentunya kita juga perlu meningkatkan pengamanan kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh ulama, dan tentunya berharap di kemudian hari peristiwa ini tidak terjadi lagi. Dan kami sangat bersimpati terhadap apa yang Syekh Ali sampaikan di dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Beliau justru berupaya menenangkan masyarakat agar masyarakat tidak main hakim sendiri, karena ini sesuatu contoh yang baik, akhlak mulia yang baik, yang tentu semua pihak harus mencontoh cara-cara menyikapi sebuah kondisi yang ada. Tapi tentu dengan proses hukum yang adalah kita harapkan dapat memberikan tentunya rasa keadilan bagi Syekh Ali sendiri, dan tentunya bagi masyarakat ya, yang tentunya masyarakat kita juga tidak senang ada ulama yang dilakukan seperti itu. Jadi demikian, semoga juga Syekh Ali tetap sehat kembali dan selalu bisa beraktivitas kembali dengan normal. Saya bangga sekali. Beliau sebenarnya bukan hanya sebagai kepala BNPT, tapi sebagai abang sendiri, bisa dibilang seperti saudara. Hubungan kami alhamdulillah cukup lama. Mungkin tidak sering bertemuan, tapi sering alhamdulillah berkomunikasi untuk kebaikan umat. Dan dalam kasus ini alhamdulillah dapat perhatian dan kunjungan khusus dari beliau. Saya mengucapkan dan mengaturkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan. Dan itu yang saya harap terwujud, sinergi antara aparat keamanan di negeri kita ini, pemerintah sama umara dan ulama. Karena apapun yang terjadi tidak boleh kita saling menyalahkan, mencari celah, mencari siapa yang berkurang. Semua kita punya kekurangan, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita bersatu akan terwujud kesempurnaan, di antaranya terwujud keadilan. Jangan kita tuntut keadilan, kita aja perilaku kita belum adil. Makanya sebelum saya belajar dari guru saya, sebelum kita meminta sesuatu kebaikan, kita harus terapkan kebaikan. Wujudkanlah kebaikan itu, di antaranya adil. Dan adil adalah tanda kemuliaan akhlak. Dan pesan saya kepada umat, tetap tenang, masih didalami kasus ini, dan insya Allah akan dituntaskan secepat mungkin. Apapun kesimpulannya, saya terima dengan lapang dada, karena ini semuanya qadarullah dan ujian dari Allah SWT. Terus yang saya harap dari umat semua, termasuk ulama yang menjadi contoh baik membawa nama Islam, tirulah Nabi Muhammad SAW. Kita ingin, karena teruji akhlak seorang bukan di saat dia senang dan santai, tapi teruji akhlak seorang ketika dihina, ketika dicaci, ketika ditendas, ketika dizalimi, ketika pun di dalam kondisi betul-betul seperti diserang, ditusuk, di berbagai macam persoalan. Di saat ada tekanan ujian, baru akan terbukti akhlak seorang.